Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi sahbihi wa man walahu ba'd. Kita lanjutkan lagi dalam membaca kitab Syarah Qatrun Nadah. Qala syarih rahimahullah wa idza istawfat asy-syurut fala yakhlu ismuha imma an yakuna mudhafan aw syabihan bil mudhaf aw bihi aw mufradan. Kalau syarat-syarat tersebutlah terpenuhi, maka isimla itu tidak kosong dari beberapa keadaan. Keadaan pertama, isimlanya mudhaf. Nah, dan dia nanti masuk pada bab ini ya. Tapi dia enggak mabni. Syabih bil mudhaf sama enggak mabni. Au mufradan. Nah, yang terakhir yang mufrad inilah yang mabni nanti. Ini yang mabni. Fa in kana mudhafan aw syabihan bihi dhahara an-nasbu fihi. Kalau dia mudhaf atau dia syabih bil mudhaf, maka nasabnya itu tampak padanya, pada isimna tersebut. Mudhaf contohnya perkataanmu la sahiba ilmin mamqutun wala sahiba judin mazmumun. Ini namanya mudhaf. Apa? Mudhaf. Tapi bukannya mudhaf ini membuat ma'rifat ya. Ma'rifat ini kan tidak terpenuhi syaratnya berarti. Gimana? Maaf. Berarti apa? Takhsis. Wasyabih bil mudhaf mattasala bihi syai'un min tamami ma'nah. Itu adalah apa-apa yang bersambung dengannya dalam rangka menyempurnakan maknanya. Jadi ini suatu yang bersambung dengan isim la, yang mana yang bersambungnya ini nanti setelah isim la-nya ini itu fungsinya menyempurnakan makna isim la-nya. Makanya isim la-nya dikatakan syabih bil mudhaf. Dari sisi mana syabih bil mudhafnya? Dari sisi ini isim la membutuhkan yang setelahnya dari sisi makna. Sebagaimana mudhaf membutuhkan kepada yang setelahnya dari sisi makna. Hanya saja enggak dikatakan mudhaf karena di sini enggak ada penyerupaan dan enggak ada kebutuhan dari sisi lafaz. Kalau mudhaf ini kan ada kebutuhan dari sisi lafaz dan makna. Kalau syabih bil mudhaf itu cuma makna saja tanpa lafaznya. Imam marfu'un bihi, dia bisa marfu dengan isim la-nya. La qabihan fi'luhu madmum mamduhun. Tidak ada ya yang jelek perbuatannya dipuji. Dia perbuatan jelek pasti dicela. Aw mansubun bi atanasab. Nah, contohnya la tali'an jabalan hadirun. Tali'an isim la, dia butuh kepada yang setelahnya itu jabal dalam menyempurnakan maknanya. Karena kalau kita katakan la tali'an hadirun, enggak sempurna maknanya. Tidak ada orang yang mendaki hadir. Mendaki apa? Maka disempurnakanlah dengan jabalan, mendaki gunung hadir. Nah. Atau makhfudun bi khafidin yata'allaqu bi, atau dia khafad. Makhfud, dijarkan dengan huruf jar. Nah, yang mana huruf jarnya nanti ini jar majrur, berarti dia muta'alliq dengan isim la-nya. La khairan min Zaidin indana. Tidak ada yang lebih baik lagi ya daripada Zaid di sisi kami. Mungkin karena saking soleh, pintar dan semisalnya. Yang namanya syabih bil mudhaf. Sebenarnya ini adalah ya kurang lebih adalah isim yang beramal amalan fi'il. Gitu aja. 6. Taib wa in kana mufradan. Kalau dia mufrad, mufrad di sini apa?
Ah? Ai ghair mudhaf wala syabihin bih. Dia bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Fa innahu yubna ala ma yunsabu bi law kana mu'raban. Maka dia isim la-nya dimabnikan sesuai tanda nasabnya dia, ya kalau seandainya dia di i'rab. Ya, kalau seandainya dia dimu'rabkan. Isim mufrad kalau mu'rab alamat nasabnya apa jawaban? Fathah. Berarti kalau umpamanya dia Zaidan gitu kan ya. Kalau jadi isim lah berarti jadi nggak bisa. Nggak bisa jadi isim lah dia. Kan ma'rifat. Ngantuk ya. Talibah. Tapi kan talibah nanti butuh yang setelahnya. Rajula misalkan. Nah, barakallahu fikum. Jam berapa main bola? Kacau ya. Lanjut. Fa in kana mufradan aw jama' taksirin buni 'ala al-fathah. Kalau dia mufrad atau jama' taksir maka dimabnikan di atas fathah. Artinya mufrad ini dia musanna, jama' atau mufrad itu sendiri masuk dari kategori mufrad ini. La rajula wa la rijala wa in kana musannan aw jam'a mudzakkarin saliman. Kalau dia musanna atau jamu mudzakkar salim, maka dia dimabnikan di atas ya, kama insabu bil ya, sebagaimana dinasab dengannya. Enggak ada bedanya tapi yang sama aja. Taqulu la rajulaini wa la muslimina indi wa in kana jam'a muannasin saliman buni 'alal kasr. Kalau jamu muannas salim di atas kasr. Waqad yubna al-fathah, terkadang juga dimabnikan di atas fathah jamak muannas salim ini. La muslimata fid dar atau la muslimati fid dar. Waqad quri'a bil wajhain, sungguh telah dibaca ruwiya diriwayatkan dengan dua sisi qaul syair, ucapan penyair. Wala sabighata wala ja'wa basilatan taqil manuna ladastifa'i ajali. Lanjut. Wa idza taqarrarat la ma'an nakirah jaza fin nakiratil ula al-fathu war rafa'. Kalau la-nya berulang bersama nakirah artinya syaratnya terpenuhi tiga lah ya kita kata. Pertama dia masuknya ke nakirah, kemudian dia enggak ada pemisah antara la dan isimnya. Kemudian nggak ada huruf jar sebelumnya, tapi la-nya berulang bedanya nih. Maka kalau kasusnya kayak gini, ada beberapa bentuk nanti. Ya, ketika la-nya berulang, la rajula wala mra'ata fidar misalkan gitu. Fidarnya mau di awal atau di akhir sama aja. Ujung-ujungnya nanti takdirnya la rajula fidar wala mra'ata fidar gitu. Ya, dihapus salah satunya dari khobarnya karena udah maklum. Ya. Baik. Maka jaza boleh fi nakiratil ula, pada nakirah yang pertama di fathah dan di rafa'. Kalau di fathah ini berarti mabni. Bedanya fathah dengan nasab. Kalau nasab itu mu'rab. Gambaran untuk mu'rab ya pada bab ini. Kalau fathah berarti mabni. Berarti misalkan la muslimata, la rajula, itu nakirah yang pertama boleh ya. War rafa, dan boleh rafa. Rafa berarti ini enggak dikatakan dom. Kalau dom mabni, ini rafa berarti mu'rab. Boleh dirfa, la rajulun, boleh kayak gitu. Itu nakirah pertamanya ya, la rajulun. Fa in fatahta, kalau kamu fathah yang pertama, falaka fi tsaniyah salasatu awjuhin, maka yang kedua boleh tiga bentuk. Fathah, nasab dan rafa. Nah, lihat, fathah, nasab dan rafa. Kalau kita fathah ya, la rajula wala mar'ata, boleh. Wala mar'atan, boleh. Wala mar'atun, boleh. Paham? Coba. Jadi begitu. Ya. Boleh la rajula wala mar'ata wala mra'atun atau wala mra'atan.
Itu boleh. Ya, cuma nanti i'rabnya aja yang beda. I'rabnya yang beda. Di sini ada apa namanya? Nah, ini nasab ini kata para ulama di sini hadza at'aful aujuh. Yang kedua, dibaca nasab itu sisi yang paling lemah. Jadi la rajula wala mra'atan itu adalah sisi yang paling lemah. Bahkan dikatakan itu hanya pada darurat syair atau darurat ya nam syair. Makanya seandainya kalau diakhirkan lebih afdol. Ya. Ini kata Ibnu Hisham sendiri ya dalam kitab Taudih. Enggak, Taudih ini bukan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham Audoh ya, bukan Taudih, afwan. Terus i'rabnya bagaimana i'rabnya? I'rabnya gini. La rajula fid dar wala mra'ata. La rajula berarti la apa? Nah, la apa? La nafiyah. Ya, la nafiyah lil jins mabni. Rajula. Jawab apa? Rajula isim la mabniun 'alal fathi. Ya. Fi mahalli nasbin. Nah. Kemudian apa namanya ya? Wa di situ wala mra'ata wawunya istinafiyah. Wa istinafiyah. Istinafiyah ini adalah wawu ibtidaiyah. Ibtidaiyah ini adalah istinafiyah. Artinya ini wawu yang menunjukkan bahwasanya setelahnya adalah kalimat yang baru. Enggak ada kaitan dengan kalimat sebelumnya dari sisi i'rab. Wala mra'ata sama i'rabnya persis kayak tadi. Terus kalau wala mra'atan bagaimana? Nah, kalau wala mra'atan berarti wawunya, wawu yang kedua ini la rajula wala mra'ata wawunya ataf. Wawunya apa? Ataf. Kemudian la-nya dialah nafiyah biasa. Ya, la-nya la nafiyah apa? Biasa. Kemudian imra'atan atafnya kemana? Apakah atafnya ke isim la? Kita katakan atafnya enggak ke isim la. Karena kalau isim la mabni, ya enggak boleh mu'rab diatafkan ke mabni. Nah, jadi diatafnya kemana? Atafnya kepada mahal isim la. Kedudukan isim la. Isim la ini kan walaupun lafadznya mabni, mahalnya apa? Nasab sebagai isim la. Karena dia kan beramal amalan inna. Sebagaimana isim inna nasab, isim la juga nasab walaupun dia lafadznya mabni. Paham ya? Kalau dia imra'atun, bagaimana imra'atun? Ya sama. Enggak jauh beda. Wawunya wawu ataf. Gitu ya. La-nya sama nafiyah mulghah yang enggak diamalkan. Imra'atun ma'tuf ala mahallillah ma'asmiha. Imra'atun dia ataf kepada mahalnya la, tempatnya la bersama isimnya. Karena tempatnya la ini bersama isimnya itu di awal. Di awal itu kan apa kalau di awal? Mubtada. Ya, suatu kata yang di awal itu adalah mubtada. Mubtada mahalnya apa? Rafa. Ya, mahalnya rafa, makanya dia na'am wala imra'atun dia ma'tuf kepada isim la mahal la bersama isimnya. Nah, itu kayak gitu kurang lebih ya. Walaupun di sana ada bentuk yang lain-lainnya. Itu gampang gitu. Istinafiyah namanya. Itu wawunya sering di dalam kalimat bahasa Arab. Ini wawu tapi bukan dan maknanya. Jumlah baru. Menunjukkan ini wawu istinafiyah. Istinafiyah itu maksudnya ya memulai jumlah baru. Enggak ada kaitannya dari sisi i'rab kepada jumlah sebelumnya. Kalau wawu ataf ini kan nanti kan i'rabnya ikut ke sebelumnya kan.
Kalau ini enggak, jumlah baru. Misalkan ra'aitu Zaidan yal'abu fi maidan. Wa huwa biasanya dia waw ataf waw apa namanya isim nafiyah itu. Atau wa Zaidun ma'a Bakrin ila titik-titik. Nah, itu namanya waw isim nafiyah. Dan setelahnya mubtada pasti. Kalau isim, setelahnya pasti mubtada. Ini demikian ya, ada 3 bentuk. Wa in rafata, kalau kamu rafa yang pertama, la rajulun. Maka pada yang kedua boleh 2 bentuk. Boleh rafa, boleh fathah. Rafa dia juga sama, tidak diamalkan. Atau ataf, kalau fathah dia ataf juga, tapi atafnya kepada itu. Enggak salah. Bukan ataf ya, salah. Ya kalau dia fathah berarti dia mengamalkan isim la-nya. La rajulun walam ra'ata boleh. Walam ra'atun boleh. La rajulun walam ra'atun ini berarti na'am di imra'atun diatafkan kepada rajulun. Karena kan marfu kan jelas insyaallah. Kepada isim la berarti ataf. Kalau la rajulun walam ra'ata, imra'ata ini dia i'rabnya apa? Beda. Enggak ataf dia. Jadi walam ra'ata wa-nya waw isim nafiyah. Waw isim nafiyah jumlah baru. La-nya la nafiyah lil jins, imra'ata isim la. Isim la nafiyah lil jins. Makanya di fathah imra'ata. Paham ya? Nah, gitu. Jadi sesuai niat. Sesuai apa? Niat. Walaupun ini kan dari sisi penulisan ya. Kalau dari sisi kita ngomong ya biasa aja udah. Kalau kita rafa ya rafa semua aja. La rajulun wala imra'atun wala waladun, jangan antum la rajulun wala imra'ata wala walada wala bintun, repot nanti orang. Atau antum merata la rajula wala imra'ata wala dan seterusnya. Yang penting syaratnya terpenuhi, kecuali syarat diulangnya la enggak terpenuhi. Nah, lanjut. Fatahassala wa yamtani'un nasab, dan enggak boleh nasab. Kenapa enggak boleh nasab? Karena tadi nasab itu kan atafnya kepada isim la, sedangkan sebelumnya enggak ada isim la. Sebelumnya enggak ada isim la. La rajulun wala imra'atan enggak boleh. Karena rajulun ini bukan isim la. Ini la-nya namanya la mulghah, enggak diamalkan nafiyah. Biasa, bukan nafiyah lil jins. Sehingga rajulun ini mubtada itu jadinya. Jadinya apa? Mubtada. Makanya enggak boleh kita katakan wala imra'atan dinasabkan kepada ataf kepada isim la, karena enggak ada isim la-nya. Kalau tadi masih ada. Kalau tadi masih ada isim la, makanya boleh dinasab di atas. Ya, sebagai yang anak katakan tadi, dia ma'tuf ala mahal isim la, karena mahalnya nasab. Fatahassala annahu yajuzu fathul ismain. Maka kesimpulannya boleh memfathah 2 isim wa raf'uhuma, dan boleh merafa' dua-duanya. La rajulun wala imra'atun. Wa fathul awal wa raf'u tsani, boleh di awal di fathah, yang kedua di rafa'. La rajula wala imra'atun, atau kebalikannya la rajulun wala imra'ata. Wa fathul awal wa nasbu tsani. Fa hadhi khamsah, ini ada 5 jenis ya. Khamsatu awjuhin fi majmu'i tarkib, kalau dari ditinjau susunan kalimat. Ada. Dul. Tidur. Tutup mata doang. Fa'il lam tatakarrar la ma'ana kirati tsaniyah. Kalau la-nya enggak berulang bersama nakirah yang kedua. Jadi ada 2 nakirah nih, tapi la-nya enggak berulang. Ataf doang waw. Ya, la rajula wa imra'ata. Bagaimana tuh wa imra'ata bacanya? La rajula wa imra'ah. Ya, enggak ada la-nya. Wala murah, enggak kayak gitu. La rajula wala walada misalnya gitu lah ya. Lebih jelas lagi. Enggak ada la-nya. La rajula
wa walada. Itu gimana tuh? Kalau umpamanya la-nya enggak berulang, tapi ada nakirah yang kedua, lam yajuz fil ula rafa. Maka yang pertama enggak boleh dirafa. Yang pertama enggak boleh di rafa. Karena wajib beramal dia. Kalau di rafa, naam, itu berarti enggak beramal. Syaratnya terpenuhi syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi, wajib dia beramal. Ya, wajib menasabkan minimal nasab. Kalau dia mudhaf atau syabih bil mudhaf. Kalau dia mufrad harus mabni. Makanya enggak boleh dirafa. Kalau rafa enggak mengamalkan. Tidak mengamalkan amil sebagaimana ada huruf jar min zaidun, enggak boleh. Wala fi tsaniyal fathah, enggak boleh juga pada yang kedua di fathah. Kenapa? Karena enggak ada la-nya. Sebagai apa dia kalau di fathah? Kan ini saat diatofkan kepada isim la, enggak boleh ataf ke situ. Enggak boleh ataf ke la rajula wa mar'ata, enggak boleh. Paham ya? Bal taqul, tapi kamu katakan la haula wa quwatan wa quwat au quwatun. Boleh. La haula wa quwatan atau quwatun. Bi fathi haul la ghair. Dengan memfathah haul enggak ada cara yang lainnya untuk baca. Enggak boleh la haulun, enggak boleh. Apalagi la haulan, apalagi la haulin. Ya enggak boleh semua. Harus la haula doang karena dia adalah isim la yang wajib dimabnikan karena dia mufrad dan dia syaratnya terpenuhi. Kemudian wa quwatan dengan nasab ku atau dengan rafa. Ya, dengan nasab atau rafa. Kalau di nasab ini wawunya ataf kepada mahal isim la. Kalau antum sudah paham yang tadi, insyaallah lebih paham lagi nih. Kalau dia rafa berarti ataf kepada mahal la ma'asmiha. Atafnya kepada mahal la bersama isimnya karena dia di depan. Di depan tuh adalah hak mubtada, ya enggak? Di awal kata. Makanya boleh wa quwat au quwatun. Ya berarti la haula wa quwatun. La haula wa quwatan boleh. Tapi wa quwata enggak boleh. Kenapa kalau wa quwata enggak boleh? Pertama kalau enggak ada la, kemudian enggak boleh kita atafkan kepada isim la-nya. Minimal banget atafkan kepada mahalnya. Paham, Jabon? Paham? Iya, karena ada la. Iya, enggak, dia jumlah dua-duanya itu. Kalau la haula wala quwata itu dia jumlah dua jumlah yang berbeda. La haula la-nya la nafiyah. Haula sebagai isim la. Kemudian wala quwata wawunya wawu istinafiyah. La-nya nafiyah. Quwata isim la. Paham ya? Kalau antum paham tadi kaidah yang pertama tuh, kalau di fathah yang pertama, yang kedua boleh 3. Kalau di rafa yang pertama, yang kedua boleh 2 bentuk. Nah ini sekarang syaratnya terpenuhi lagi. Kita kembali kepada syarat yang terpenuhi. Nah, tapi apa? Di situ diatofkan. Bagaimana cara bacanya? Ya itu tadi. Tinggal dikiaskan. Hanya saja nggak boleh di fathah. Kenapa? Karena nggak ada la. Yang nggak ada la, nggak ada wala quwata. Kalau ada la ya boleh di fathah. Apa-apa. Boleh dimabnikan ala. Paham, Den? Gampang sekali nih, insyaallah. Kalau syair bakal syair, fala aba wa benan, mislu marwana wa bnihi. Mislu. Fala aba ya wa benan. Dari sini fala aba wa benan. Ini boleh wa benan, boleh juga apa? Wa bnihi. Wa bunun gitu ya. Baik. Wa yajuzu fala aba wa bunun. Fala aba wa bunun boleh. Sebagaimana tadi udah kita ulang-ulang. Wawunya waw ataf. Kalau fathah berarti atafnya kepada mahalla. Kalau dhammah berarti atafnya kepada mahalla ma'asmiha. Ya, kalau di dhammah dia atafnya kepada mahal isim la. Paham jawaban? Wa in kana isim la mufradan. Kalau isimnya enggak mufrad. Wa nuhi tabi'un mufrad. Isimnya enggak mufrad nih.
Mufrad ya? Waduh, ngantuk ini kita nih. Aduh, nggak ngopi salah. Kalau isimnya mufrad, taruh, ganti dulu. Kemudian dia dinaatkan dengan mufrad. Sekarang bukan ataf, naat. Ya, sifat. Walam yafsil bainahuma fasil, dan enggak ada pemisah antara naat dan isim la-nya. Contohnya apa? Apa dulu contohnya dulu? La rajula dharif fiddar. Dharif sebagai naatnya ya. Rajula sebagai isim la-nya. Maka bagaimana cara baca dharif ini PR kita? Dia naat mufrad. Jaza fi sifat, boleh pada sifat ini rafa, di rafa. Terus dia kalau sifat rafa ini mensifati apa yang disifati mahalnya? Gitu ya. Dikatakan di sini ala maudhi'il la ma'asmiha. Berarti dia na'am sifat di rafa dharifun, dia seakan-akan sifatnya itu di atas tempatnya la bersama isimnya, ya, maudhi atau mahal. Mahallah bersama isimnya sebagaimana kita ketahui di awal. Nah, makanya boleh di rafa. Fa innahuma fi maudhi'il ibtida, karena keduanya dia pada posisi ibtida, mubtada rafa. Wa nasab, boleh nasab ala maudhi'i ismiha. Kalau nasab dia di atas tempat isimnya. Fa inna maudhi'ahu nasbun bila al-amila amila amala inna. Karena posisi isim la, nasab dengan la yang beramal amalan inna. Wal fathah, dan boleh juga di fathah. Ala taqdiri annaka rakabtal as-sifa ma'al mausuf katarkibi 15. Di atas takdir bahwasanya kamu mentarkib, menyusun sifat itu dengan yang disifatinya seperti susunan 15. Tarkib ya, bilangan belasan. Nah, jadi mana tadi? Rajula dharifa. La rajula dharifa fiddar. Tsumma adkhalta la alaihi, kemudian kamu masukkan la atas keduanya. Sebagaimana kita katakan 15, la 15 rajulan. La 15 rajulan. Naam, fiddar. Baik. Mana lagi? Lanjut ya. Fa in fasala bainahuma fasil. Kalau ada pemisahnya antara keduanya, aw kanat sifat ghairu mufrada, atau sifat yang enggak mufrad, jaza rafa wa nasab. Boleh rafa dan nasab saja. Wa amtana al fathah, dan enggak boleh fathah. Kenapa? Tadi karena kalau fathah itu kan niatnya kan apa? Niatnya susunan seperti 15 disatukan gitu kan. Kalau dia bukan mufrad nggak bisa lagi jadi 3 kata nanti, nggak bisa. Kalau dia ada pemisah apalagi nggak bisa. Nggak bisa kita katakan 15 fiddar asyar. Apa dulu itu dulu? Nah, kalau oleh pertama contohnya la rajula fiddar dharifun wa dharifan. La rajula fiddar dharifun wa dharifan. Itu yang fasil. Saat yang kedua, la rajula tali'an jabalan. La rajula tali'an jabalan wa tali'un jabalan. Ini tali'an sebagai sifat. Tapi sifatnya dia ghairu mufrad, syabibil mudhaf. Tidak ada lelaki yang naik gunung. Ini khabarnya belum ada ya. Hadirun, misalnya khabarnya kita bawakan. La rajula tali'an jabalan atau tali'un jabalan hadirun. Hadirun sebagai khabarnya. Rafa, karena isim la, karena kan la ini kan apa? Marafa kan. Nah. Lanjut. Wah. Tabelnya nih baca sendiri yang punya bukunya. Bab dhanna qala rahimahullahu taala babu salis min nawasikh. Bab yang ketiga dari nawasikh yang menasab mubtada khabar secara bersamaan ini adalah, dan dia adalah af'alul qulub. Af'alul qulub maksudnya di sini maknanya qaimun bil qulub, yang dia tegak
dari amalan hati. Karena kan nanti kan ini kan dona ini kan imma yakin atau don, prasangka gitu kan. Dia yakin atau prasangka. Nah, itu aja maknanya. Di sini ada faedah. Walaisa kullu qalbiyyin yansibul maf'ulain. Tidak setiap af'al qulub menasab dua maf'ul. Balil qalbi salah satu aqsam. Tetapi af'al qulub ada 3 jenisnya. Ma la yata'adda bi nafsi, yang dia tidak bermutaaddi dengan dirinya sendiri. Dia mutaaddi dengan huruf. Contohnya fakkara. Wa tafakkar. Wa ma yata'adda li wahid, dan ada yang dia mutaaddi kepada satu maf'ul bih. Arafa, araftu. Araf ini kan af'al qulub. Nah, fahim. Nah, fahim ini af'al qulub. Fahim tu. Memahami dengan apa, paham? Dengan hati. Dengan apa, Den? Kepala. Pikiran di mana mikir? Serius. Antum kalau sakit hati bisa mikir nggak? Sakit hati antum langsung sakit, kacau. Iya. Ini khilaf ya di tengah-tengah sains kalau maksudnya. Kalau para ulama ya semua kembali ke hati. Karena yang berpikir hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak dipakai buat berpikir. Nggak dipakai untuk memahami. Buktinya kan kalau hati kita kacau ini kan, ya nggak dulu. Umpamanya antum habis dapat kabar apa segala macam, sakit hati. Wah, itu udah bisa mikir. Langsung pusing, langsung apa, ini kepala pening. Ya kan? Baik. Ada yang mutaaddi dengan 2 maf'ul bih, dan ini yang kita maksud. Lanjut. Dia adalah dhanna. Ya, ini asalnya dhanna, ya. Al-asal dhanna menasabkan 2 maf'ul bih. Yang dia maknanya adalah dhann. Prasangka. Kalau umpamanya dhannanya maknanya ittahama, menasabkan 1 maf'ul bih, ya, menuduh, maka dia bukan pada bab ini masuknya. Ini prasangka ya. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun masbura. La'adhunnuka. Naam. Walaupun barakallahu fikum, dhanna ini nanti dia bisa maknanya yakin, juga bisa maknanya apa? Prasangka, dzan. Wa ra'a juga sama ya. Asalnya maknanya adalah apa? Enggak, asalnya maknanya yakin. Yang 2 maf'ul bih ya, bukan yang 1. Kalau yang 1 maf'ul bih, ya dia maknanya melihat atau memandang. Ya. Memandang. Tapi kalau yang 2 maf'ul bih, na'am barakallahu fikum, dia maknanya adalah al-yakin asalnya. Walaupun nanti terkadang juga maknanya apa? Dzan juga. Kalau don asalnya zon, walaupun nanti memiliki makna yakin juga pada beberapa kondisi. Contohnya innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ini campur nih ya. Sesungguhnya mereka orang kafir menyangka, berprasangka kiamat itu jauh, dan kita meyakin kiamat itu apa? Dekat. Wa qaulu syair ra'aitullaha akbara kulli syai'in muhawalatan wa aktsaruhum junuda. Ra'aitullah, saya yakin. Ra'aitu sih mana yakin. Wa hasiba ini seperti dhanna. Hukum asalnya menunjukkan atas prasangka. Walaupun nanti ketika praktek beberapa keadaan juga kadang keluar maknanya menjadi yakin. Sesuai konteks ya. La tahsabuhu syarran lakum. Wa dara. Dara ini maknanya alima. Kaqaulihi durital wafiyal ahadiyya urwa faghtabita fa inna ightibatan bil wafa'i hamidu. Maf'ul awalnya jadi naibul fa'il nih.
duritu au durita. Ya, itu maf'ul awalnya jadi naibul fa'il. Maf'ul keduanya al-wafiyya. Nah, wa khala asalnya mananya zon. Terkadang juga mananya juga alimah. Tapi asalnya zon. Ka qaulihi yukhalu bihi ra'il hamulati ta'ira. Naam. Khiltu Zaidan qa'iman. Saya yakin atau saya nyangka Zaid itu berdiri. Ila akhiri. Wa za'ama maknanya zon. Asalnya walaupun nanti terkadang maknanya juga apa? Yakin sebagaimana dikirkan oleh para ulama. Za'amat min syaykhan walastu bi syaykhin. Nah, perempuan itu menyangka saya sudah tua. Saya belum tua. Ya salah. Innamal syaykhu man yadibbu dabiba. Sesungguhnya orang yang tua itu yang udah jalannya tertatih-tatih. Pakai tongkat gitu. Saya masih gagah nih, jangan macam-macam. Kalau nggak suka jangan gitulah. Ya dulu ya. Udah tua belum tuh? Wah, gagah itu. Walaupun kemarin sempat ini dengkulnya. Gimana udah ini? Masih sakit-sakitan? Hah? Udah enggak? Oh. Wajada dia maknanya yakin. Biasanya kalau yang satu maf'ul bi juga dia ini mananya kan dapat ya. Kalau yang satu maf'ul bi, kalau ini mananya yakin. Cuma sebenarnya alasan mereka menggunakan makna wajada ini untuk yakin dikatakan di sini li anna kulla insanin, karena setiap manusia wajada syai'an ala sifatin ma faqad alima hadza syai' muttasifan biha. Ketika mendapatkan suatu perkara di atas sifat tertentu, maka dia sungguh telah meyakini sesuatu tersebut disifati dengan sifat tersebut. Jadi wajadtu gini, dia yakin, meyakini hal tersebut. Nah, dan juga terkadang ini wajada maknanya hazina atau hazana. Terkadang juga maknanya haqada. Haqad ini dengki, iri. Nah, barakallahu fikum. Faqala ta'ala tajiduhu indallahi huwa khaira wa 'azama ajra. Wa alima jelas ya maknanya yakin, walaupun terkadang nanti juga bisa maknanya zon. Faqala ta'ala fa in 'alimtumuhunna mu'minat. Baik. Kemudian setelah tahu fiil-fiilnya, di sini ada hukum-hukumnya. Dikatakan min ahkami hadhil af'al annahu yajuzu fi'l ilgha wa ta'liq. Di antara hukum-hukum fiil-fiil ini boleh padanya ya pada fiilnya di ilgha. Ilgha itu enggak diamalkan. Ilgha tidak diamalkan. Dan boleh dita'liq. Jadi kan boleh diamalkan ya, boleh kita katakan dhanantu Zaidan qa'iman, boleh, itu memang hukum asalnya gitu. Boleh diilgha, dhanantu Zaidun qa'iman. Kenapa sih boleh diilgha? Dikatakan di sini karena khusus fiil-fiil qulub ini lemah. Kenapa lemah? Karena maknanya dia itu apa? Qa'imatun bi jarihati dha'ifah, ya. Dia tegak di suatu ya organ yang lemah, yaitu adalah hati. Jadi karena maknanya hati, jadi ini makna yang lemah gitu katanya, kata para ulama. Jadi boleh nggak diamalkan, diilgokan. Barakallahu fikum. Kapan sih diilgo? Apakah ketika dia di atas susunan asal boleh diilgha atau enggak, atau ketika bagaimana susunannya? Nah, ini kita akan jelaskan sebentar ya. Kalau ta'liq itu ya menggantungkan.
menggantungkan. Maksudnya menggantungkan apa? Dia itu nanti secara lafadz tidak beramal, tapi secara mahal masih beramal. Menasabkan. Lafadznya enggak nasab, tapi marfu misalkan lafadznya. Ini digantung ya, antara beramal dan enggak beramal. Kalau kata para ulama seperti wanita yang mu'allaqah, perempuan yang mu'allaqah yang digantung. Ya, seperti perempuan yang digantung yang dia itu antara diceraikan atau enggak. Ya, diceraikan juga belum, enggak diceraikan juga. Enggak di rumah-rumah ini suaminya kemana? Nah, gitu ya. Enggak ada kejelasan. Fa'amal ilgha fahuwa ibaratun an ibtali amaliha fi lafdhi wal mahal. Adapun ilgha, dia adalah suatu ibarat ungkapan tentang dibatalkannya amalan daripada fi'il-fi'il ini dari sisi lafaz dan mahal. Litawasutiha bainal maf'ulain aw ta'akhuriha anhuma. Karena na'am tawasut. Apa tawasut? Fi'ilnya di tengah-tengah antara dua maf'ul. Jadi Zaidan donantu qa'iman. Zaidan donantu qa'iman. Itu boleh kita katakan Zaidun donantu qa'imun. Karena ada fi'ilnya di tengah-tengah. Atau di akhir bahkan. Ya, Zaidun qa'imun donantu. Zaidun qa'imun. Ntar bagaimana nih cara bacanya? Apakah harus ilgo semua atau boleh ilgo boleh enggak? Kita akan jelaskan. Nah, misalu tawasutiha bainahuma qauluka, contoh yang di tengah-tengah antara dua maf'ul bih, ucapanmu Zaidan donantu aliman bil imal, ini dengan mengamalkan. Wa yajuzu, dan boleh juga Zaidun donantu alimun bil ihmal. Berarti boleh dua ikhwannya, boleh dua, enggak apa-apa. Tapi yang paling afdal nih yang mana nanti kita akan bahas. Qala syair abil arajizi ya benal lu'mi tu'iduni wa fil arajizi khiltul lu'mu wal khawaru. Di sini khiltu ini fiilnya ya, itu fiilnya. Kemudian mubtada'nya adalah al-lu'mu wal khawaru ataf. Khabarnya fil arajiz, itu khabarnya fil arajiz. Jadi asalnya gimana asalnya? Asalnya adalah khiltu al-lu'mu wal khawaru fil arajiz, itu asalnya. Tapi dia di tengah-tengah. Wa fil lu'mi mubtada'un muakhar. Ini lu'm adalah mubtada' muakhar. Wa fil arajiz fi mawdi' raf'in. Nah, dia tempatnya rafa nih, jar majrur. Li'annahu khabarun muqaddam, karena dia adalah khabar yang didahulukan. Wa ulghiyat khiltu, kemudian khiltu diilghakan, enggak diamalkan. Litawasutiha bainahuma, karena dia berada di tengah-tengah antara dua maf'ul bih. Wa hal alwajhan sawa, apakah dua bentuk itu sama, i'mal dan ilgha? Paham ya? Apakah ketika ada fiilnya di tengah-tengah diamalkan dan tidak diamalkan itu sama saja? Aula amal arjah fihi madhaban, atau diamalkan lebih rajih, di dalamnya terdapat dua madhab. Enggak disebutkan di sini. Ditinggalkan begitu aja langsung, ya. Langsung ditinggalkan begitu saja. Ini ada ta'liq ini. Intinya ulama khilaf. Ada yang mengatakan ya lebih afdol diamalkan. Kenapa? Karena di tengah-tengah saja. Ntar kalau di akhir fiilnya baru lebih afdol nggak diamalkan, karena udah paling akhir itu. Langsung ya. Keren juga ya Ibnu Hisham ini. Contoh yang diakhirkan fiilnya dari keduanya, qauluka Zaidun alimun donantu. Zaidun alimun donantu. Udah sakit badannya nih. Lalu ya. Anak soalnya tidur sekarang di bawah terus. Lebih enak. Hanya modal
Udah di BPJS? Hah? Betul? Astagfirullah, merem doang. Contoh ya, yang diakhirkan Zaidun alimun dhanantu bil ihmal wa huwal arjah bittifaq. Sepakat ulama lebih rajih di ihmal, enggak diamalkan. Wa yajuzu Zaidan aliman dhanantu bil ihmal, boleh aja, tapi enggak rajih. Wal qaumu fi athari dhanantu. Dhanantul qaum fi athari. Fa in yakun ma qad dhanantu faqad dhafirtu wa khabu. Lanjut. Fal qaum mubtada wa fi athari fi mawdhi' rafin ala annahu khabaruhu wa uhmilat dhann li ta'akhuriha anhuma. Nah, wa fama tataqaddama al-fi'l ala al-mubtada wal khabar ma'an lam yujuz al-ihmal. Berarti kalau fi'il itu lebih dahulu daripada mubtada dan khabarnya, itu enggak boleh diihmalkan, harus diamalkan. Dhanantu Zaidun qa'imun enggak boleh. La taqulu bi rafa' enggak boleh. Berbeda dengan orang-orang Kufi, boleh aja mereka. Dhanantu Zaidun qa'imun. Paham sampai sini? Jadi ilgha ini itu pada dua kasus saja. Adapun kasus pada tarkibul asal enggak boleh. Kalau orang-orang Kufah ya semuanya boleh. Berikutnya ta'liq. Fa matalik fa huwa ibaratun an ibtali amaliha lafdhan lam mahallan. Dia adalah suatu ibarat tentang dibatalkan amalannya secara lafaz tapi secara mahal enggak. Ya, secara lafaz iya, tapi secara mahal apa? Tidak. Li'iradi ma lahu sadrul kalam bainaha wa baina ma'mulaiha. Karena adanya i'tirad ma lahu sadrul kalam. Ada penghalang suatu kata yang dia memiliki hak sadrul kalam di awal kalam. Sekarang penghalang ini dia adalah suatu perkara yang memang memiliki hak di awal kalam. Sekarang kalau di awal kalam apa? Nasab apa jar atau rafa? Rafa. Di awal kalam itu mubtada. Nah, jadi dia adalah i'tirad. I'tirad malahu sadrul kalam bainaha wa baina ma'muliha. Jadi antara fiilnya dan antara dua ma'mulnya di tengah-tengah tersebut ada i'tirad. Ya, ada suatu pencegah. Yang mana pencegah ini membuat yang awalnya jadi maf'ul bi, membuat dia seakan-akan berada di awal kalam. Yang mana di awal kalam nanti di rafa, gitu ya. Wal muradu bima lahu sadr kalam makna fi'a. Yang dimaksud kata yang dia memiliki hak di awal kalam itu adalah di antaranya makna fi'ah. Nah, sebenarnya ini definisinya agak kurang mantul ya. Tapi definisi yang lebih mantul ini di kitab beliau juga, di Taudih. Bukan, ini bukan kitab beliau, ini kitab beliau Auduh sekali lagi. Jadi sini definisinya ibtalul amal lafdhan lam halan limaji'il malahu sadrul kalam ba'dah. Ta'liq itu adalah ibtalul amal, membatalkan amalan dari fi'il-fi'il yang ada secara lafaz saja. Ini amalannya dibatalkan secara lafaz, tidak secara mahal. Kenapa secara lafaz dibatalkan? Karena datang setelah fi'il tersebut yang dia katanya memiliki hak di awal kalam. Dengan itulah berarti harus marfu. Antum melihat di sini makna fiyah. Ini makna fiyah ini lahu sadrul kalam. Dia memiliki hak harus berada di awal kalam. Berarti kan pemahamannya setelahnya ya harusnya mubtada, enggak boleh rafa, enggak boleh nasab. Karena kalau nasab itu enggak di awal kalam. Nah di sini alim tu ma Zaidun qaimun. Saya yakin Zaid tidak berdiri. Ini makna fiyah menghalangi Zaid qaim nasab dengan alim itu. Kenapa? Karena ma ini memiliki wewenang di awal kalam. Ketika dia di awal kalam berarti setelahnya harus mubtada. Mubtada hukumnya apa? Marfu. Paham ya? Dia mahalnya tapi nasab. Ya, contoh kita i'rabnya bagaimana? Alim tuh fi'il fa'il, ma nafiyah.
Ya, la mahala min i'rab. Nafiyah, mabni. Zaidun mubtada, qaim khabar. Itu kayak gitu. Tapi wal jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah minal mubtada wal khabar, dari mubtada dan khabar. Nah, itu apa? Fi mahalli nasbin, mahalnya dia nasab. Kenapa mahalnya nasab? Sadda masadda maf'ulai dhanna. Dia menutupi tempat dua maf'ul dhanna. Yang mana awalnya zona ini harus ada maf'ul atau maf'ulai alim tu. Ya, menutupi kedudukan dua maf'ul alim tu. Harusnya alim tu ini ada maf'ulnya. Harusnya alim tu zaidan qa'iman. Karena di sini ada penghalang dari sisi lafaz, makanya dirofa, tapi mahalnya masih tetap nasab. Paham? Paham, Jack? Ini kemana nih? Udah masuk. Tadi udah Irob satu-satu. Zaidun mubtada, qaim khabar. Ah? Maksudnya? Enggak. Langsung aja kayak gitu. Qala ta'ala laqad alimta ma haula'i yantiqun. Lihat di sini. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Haula mubtada yantiqun khabar. Fa haula mubtada yantiqun khabar wa laysa maf'ulan awwalan wa tsaniyan. Lihat di sini, haula bukan maf'ul pertama, yantiqun bukan maf'ul kedua. Sebagian orang keliru. Ya, sebagian orang apa? Keliru. Dipikir ini haula adalah maf'ul pertama, yantiqun sebagai maf'ul kedua. Enggak. Tetap kita i'rabnya mubtada khabar karena di situ ada maknya. Nanti jumlah ismiyah minal mubtada wal khabar, khabarnya syibul jumlah, khabarnya jumlah fi'liyah. Tarfi mahalli nasbin sadda maf'ulai alimtah. Paham jawaban? Walaysa maf'ulan awalan wa tsaniyan wala nafiyah. Contoh yang kedua yang menghalangi juga di antaranya la nafiyah. Kaqaulika alimtu la zaidun qa'imun wala amrun. Lihat di sini ya. Wa ini nafiyah kaqauli ta'ala wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Ai ma labistum illa qalila. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ini di sini maknanya nafiyah, innafiyah, hijaziyah. Nah, barakallahu fikum. Berarti nanti jumlah fi mahalli nasbin sadda maf'ulai tadhunnun. Nah. Kemudian juga di antara penghalang lamul ibtida. Lam ibtida ya la. La zaidun qa'imun. Dzanantu la zaidun qa'imun. Tetap karena dia memang di awal, enggak boleh dia di tengah-tengahkan gitu. Jadi seakan-akan ini enggak dianggap dari sisi lafaz, adapun dari sisi mahal dianggap. Nah, qaulika serta ucapanmu alim tu la zaidun qa'imun. Sebelum ada alim tu la zaidun qa'imun. Ini lam ibtida namanya. La yang menunjukkan dia di awal. Qala ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, wa laqad alimu. Jadi ntar laman ishtara jumlah ismiyah ya fi mahalli nasab sadda maf'ulai alimu. Kemudian lamul qasam ka qauli syair wa laqad alimtu la ta'tiyanna maniyati innal manaya la tatishu sihamuha alimtu la ta'tiyanna maniyati. Ada lam qasam. Taunya ini lam qasam itu karena masuknya kepada fi'il kemudian ada nun taukid. Nah, wal istifham juga istifham dia sama. Ka qauli ka istifham dia di awal kalam. Alimtu azaidun qa'imun. Ya, saya menyangka apakah Zaid berdiri. Wa kadzalika idza kana fil jumlah ismu istifhamin. Demikian pula kalau di dalam jumlah tersebut, ini kan zonatu ini kan masuk ke jumlah ya. Jumlah apa? Zonatu masuknya ke jumlah apa? Ismiyah. Kan mubtada khabar. Waduh. Ngantuk nih. Zonatu wa quwwatuha masuk kepada jumlah ismiyah karena dia mubtada khabar jumlahnya. Paham jawaban? Kenapa, Bun? Refleks. Fugal.
Gitu. Waduh. Nah, kalau dia di jumlahnya berarti umpamanya dia mubtadanya itu ada mustifhamin, dia adalah isim istifham. Ya, mubtadanya isim istifham. Misalkan mubtada isim istifham mana? Man anta. Ya. Man huwa atau huwa man. Itu di salah satu jumlahnya adalah istifham. Kemasukan kana atau yang lainnya misalkan. Ya, isim istifham yang lain enggak apa-apa. Kemasukan kana, zonatu dan semisalnya, maka ini zonatu tidak beramal kepada jumlah tersebut dari sisi lafaz tapi cuma dari sisi mahal doang. Nah, kalau di sini maniknya, penghalangnya untuk zonantu dan akhwatnya beramal itu adalah orang dalam itu sendiri. Jumlah itu sendiri salah satunya. Kalau yang tadi kan orang-orang luar kan yang masuk seperti la nafiyah, la qasam, in, ma dan semisalnya. Nah, sawa'un kana ahada juz'ail jumlah, sama saja salah satu daripada juz'ail jumlah, dua bagian jumlah, au kana fadlatan, atau memang jumlah tersebut fadlah, ada fadlahnya. Paham ya? Kan jumlah ini kan mubtada khabar kan ada juz'ani, dua juz gitu kan, maksudnya juz awal mubtada, juz kedua adalah khabar. Salah satu daripada juznya itu adalah isim istifham, atau isim istifhamnya itu adalah fadlah yang enggak ada ikatannya dengan mubtada khabar, tapi dia di dalam jumlah tersebut. Kita lihat di sini. Fal awal yang pertama. Nahu qouli ta'ala, wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaban. Ayyuna asyaddu adzaban. Siapa dari kami yang paling pedih azabnya, wa abqa yang paling kekal. Ini kan pertanyaan kan? Paham? Sebelum misalkan selengkuran kita katakan wala ta'lamuna kita hilangin dulu. Kita katakan ayyuna asyaddu adzaban wa abqa. Siapa dari kita yang paling parah azabnya dan yang paling kekal? Ini kan pertanyaan. Ini udah sempurna belum jumlahnya? Udah ada mubtada khabarnya. Mubtadanya itu isim istifham. Paham? Kemasukan wala ta'lamanna tetap enggak dikatakan ayyana, tapi ayyuna tetap dikatakan ayyuna, enggak dikatakan ayyana. Kenapa? Karena emang ayyuna ini sadrul kalam, memiliki hak di awal kalam yang dia enggak bisa berubah. Udah di awal terus deh. Di awal ya pasti mubtada. Tempat awal tuh mubtada dan dia marfu, enggak boleh mansub. Makanya nanti ta'lamanna ini jumlah fi'liyah, na'am, masuk kepada jumlah ismiyah yang modelnya kayak gini, dia amalkannya mahal doang, bukan lafadznya. Nanti jumlah ismiyah fi mahalli nasbin sadda maf'ulai dhannah. Ya, dia mahalnya nasab sebagai menutupi ya tempat daripada dua maf'ulnya ta'lamanna. Wasani yang kedua, yang dia enggak ada ikatannya nih. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyam munqalib yang qalibun. Lihat di sini. Wa saya'lamul ladzina zalamu, alladzina mubtada. Zalamu sebagai silah mausul. Karena mubtadanya ini kan apa? Isim mausul. Zalamu silah mausul. Khabarnya mana khabarnya? Yang qalibun. Khabar yang qalibun. Ayyamun qalibin ini adalah masdar, maf'ul mutlak. Jadi dikatakan gini kan. Selain Quran kita katakan wa saya'lamul ladzina zalamu yang qalibuna ayyamun qalibin, munqalabin. Paham ya? Selain Quran kita katakan wa saya'lamul ladzina zalamu yang qalibun ayyamun qalabin. Alladzina mubtada, yang qalibun sebagai apa? Khabar. Kemudian setelah ada khabar, di situ ada ma'mul daripada khabarnya, na'am ayyamun qalabin. Paham ya? Yang dia adalah maf'ul mutlak daripada yang qalibun. Paham? Paham? Iya. Asdar dia. Bukan ayat ini adalah
maf'ul kedua, bukan, jangan salah paham. Antum jangan salah paham. Oh, alladzina dia maf'ul pertama, ayya adalah maf'ul kedua karena dia masuk. Bukan. Ya, dia enggak masuk sebagai maf'ul kedua, tapi dia sebagai maf'ul mutlak. Ini kan orang lain, enggak ada pengaruhnya sama mubtada khabar, tapi dia adalah ma'mul daripada khabarnya. Paham ya? Ma'mul khabar. Ambil daripada ayya apa? Yang kalibun. Wah, ini agak rumit nih, harus fokus. Lihat di sini. Fa'ayya munqalab mansubun bi yang qalibuna al masdariyah. Nasab dengan yang qalibun di atas masdariyah. I'rabnya masdariyah. Maksudnya maf'ul mutlak. Yang qalibuna ayyan qilabin. Yang qalibuna ayyan qilabin. Wa ya'lam mu'allaqatun 'alal jumlah bi asriha. Dan ya'lam dia itu dita'lik. Ya, dia adalah kata yang dita'lik dari jumlah, ya, bi asriha, secara menyeluruh. Jadi ya'lam dia adalah fi'il mu'allaqah, fi'il yang dita'lik. Dita'lik itu digantung. Mau beramal enggak? Ya, kalau mau beramal silakan, mahalnya aja. Jangan lafadznya. Kalau enggak mau ya udah. Nah, itu digantung. Nanti dia jumlah ismiyah kayak tadi i'rabnya. Alladzina mubtada'un marfu'un wa 'alamat rafi'i mabniun gitu kan. Ya, isim mausul mabni ala al-fath bi mahalli raf'in mubtada', misalnya gitu. Dhalamu sila mausul. Kemudian yang qalibuna jumlah fi'liyah khabar buat alladzina. Ayang kilabin sebagai maf'ul mutlak. Wal jumlatul ismiyah fi mahalli nasbin, ya. Maf'ulaidan sadda masadda maf'ulai saya'lam. Menutupi kedudukan dua maf'ul ya'lam. Baik ya. Kenapa dia mu'allaqah? Lima fiha min istifham wa huwa ay. Karena pada jumlah tersebut, ya, kalau kita lihat ada kandungan isim istifhamnya, itu adalah ayyu. Nah, paham ya? Walaupun isim istifhamnya yang punya sodr kalamnya itu bukan mubtada'nya atau bukan khabarnya, malah ma'mul daripada mereka berdua, tetap mempengaruhi amalan daripada dzanantu wa akhwatuh. Wa rubbama tawahama ba'du talabah intisab ayya biya'lam wa huwa khata. Ya, dan rubbama, mungkin sebagian penuntut ilmu ini keliru di dalam memahami ternasabkannya ayya dengan ya'lam. Dipikirkan mereka disangka sama mereka ayya ini ternasabkan dengan ya'lam. Ini khata. Di analisis istifham lahu sadrul kalam, karena istifham dia memiliki sadrul kalam di awal kalam. Fala ya'malu fihi ma qablahu. Artinya yang sebelum daripada ya'lam, sebelum daripada istifham enggak boleh beramal kepadanya. Ya, maksudnya ma qabla istifham la ya'malu alaihi. Yang sebelum istifham itu adalah ya'lam, itu enggak akan beramal kepada istifham, karena istifham memang ini adalah suatu kata di awal, enggak mungkin. Paham ya? Jadi yang beramal kepada istifham itu adalah justru sesuatu yang setelahnya. Ini uniknya istifham. Paham ya? Kalau di sebelumnya nggak bisa, karena istifham itu awal kalam. Barakallahu fikum. Wa inna masumi hadzal ihmal ta'liqan. Tidak diamalkannya secara lafaz ini dinamakan ta'liqan. Dinamakan ta'liq. Kenapa? Li'anal amil fi nahwi qaulika. Karena amil pada contoh ini, alimtu ma zaidun qa'imun amilun fil mahal wa laysa amilan fil lafaz. Dia hanya mengamalkan mahal, tidak mengamalkan lafaz. Fa huwa amilun la amil. Dia amil tapi enggak amil. Dia amil tapi dia tidak amil. Fasyubbiha bil mar'atil mu'allaqah. Dia diserupai dengan perempuan yang ditaklik juga. Allati hiya la muzawwajah wa la mutalaqah, yang dia tidak dinikahkan, ya. Dan juga dia tidak ditalak. Artinya enggak pergaulan dengan baik, umpamanya pergi suaminya ditinggal begitu saja dan tanpa ditalak, enggak jelas kemana. Wal mar'al mu'allaqah hiya lati asa zawjuha isyrataha. Perempuan yang ditalik itu adalah perempuan yang mendapatkan perilaku buruk dari suaminya. Wa dalil ala anna al-fi'l amilun fil mahal annahu yajuzul ataf ala mahal jumlah binasab. Dalil bahwasanya fi'il itu masih beramal pada mahalnya, boleh mengatafkan atas mahal jumlah dengan nasab. Contohnya misalkan alimtu ma zaidun qa'imun wa amron, boleh. Ya.
atau wa hadiron boleh juga. Paham? Jadi dia diatofkan kepada mahalnya, bukan diatofkan kepada lafaz. Kalau diatofkan kepada lafaz, marfu. Alimtu ma Zaidun qa'imun wa amrun atau wa hadirun. Paham ya? Paham dulu? Dulu. Paham? So, paham, kawan? Kayak pusing-pusing ngantuk. Kaqauli al-Kusail, ucapan Kusaili. Wa ma kuntu adri qabla azzata malbuka wala muji'atil qalbi hatta tawallati. Mana di sini syahidnya? Wala muji'ati nasab. Fa'atfu muji'ati al-binasab ala mahalli qawlihi ma al-buka. Muji'ati dinasab dengan atas mahal ucapan malbuka. Alladhi uliqa anil amal fihi qawluhu adri. Yang mana dia dita'lik dari beramal, digantung dari beramal padanya. Naam, pada ucapan adri. Ucapan adri ini dita'lik. Nah, insyaallah. Selesai nawasikh. Sekarang masuk bab al-fa'il. Ya. Laman qadal kalam fi dzikril mubtada wal khabar. Setelah selesai penyebutan mubtada khabar, wa ma yata'allaq bihi ma min abwabin nawasikh, yang berkaitan dengan keduanya pada bab nawasikh. Syara'tu fi dzikri babil fa'il. Maka di sini saya mulai menyebutkan bab fa'il. Wa ma yata'allaq bihi min babin naib wa min babit tanazu. Dan yang berkaitan dengan fa'il baik dari bab naibul fa'il atau bab tanazu'. Wa ma yata'allaq bihi min babil isyghal, yang berkaitan juga dengannya pada bab isyghal. I'lam, ketahuilah. Annal fa'il ibaratun an ismin sharihin aw mu'awwalan bi sharih usnida ilaihi fi'lun aw mu'awwalun bihi muqaddamun alaihi bil asalah. Allah alam, mungkin ini nanti aja. Ada pertanyaan? Alhamdulillah.